Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 29 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Adik Faith Pondaak. Kepada Adik Faith, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Tahta di Setiap Hati. Ayat renungan dari Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Allah telah menebus kita dan Ia menuntut tahta di setiap hati. Pikiran dan tubuh kita harus ditundukkan kepadanya, dan kebiasaan serta nafsu alami harus dijadikan hamba bagi kebutuhan rohani yang lebih tinggi. Namun, kita tidak dapat bergantung pada diri sendiri dalam pekerjaan ini. Kita tidak aman jika mengikuti bimbingan kita sendiri. Roh Kuduslah yang harus memperbarui dan menguduskan kita. Dalam pelayanan kepada Allah, tidak boleh ada pekerjaan yang setengah hati. Ketika hati disucikan dari dosa, Kristus ditempatkan di atas tahta yang dahulu diduduki oleh pemanjaan diri dan cinta akan harta duniawi. Gambar Kristus terlihat dalam pancaran wajah. Pekerjaan pengudusan terus berlangsung di dalam jiwa. Kebenaran diri diusir. Tampaklah manusia baru yang diciptakan menurut Kristus dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Memandang Kristus berarti mempelajari kehidupannya sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Kita harus menggali kebenaran seperti mencari harta yang tersembunyi. Kita harus memusatkan pandangan kita kepada Kristus. Ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, hal itu memberi kita keberanian untuk datang ke tahta kasih karunia. Dengan memandang, kita diubah. Secara moral diserupakan dengan Dia yang sempurna dalam karakter. Dengan menerima kebenaran yang diperhitungkan kepada kita melalui kuasa pengubahan dari Roh Kudus, kita menjadi serupa dengan Dia. Gambar Kristus dipelihara dalam hati, dan itu menguasai seluruh keberadaan kita. Kemajuan rohani yang terus meningkat menunjukkan bahwa Yesus memerintah di dalam hati. Hati yang menjadi saluran bagi damai sejahtera dan sukacita-Nya, serta buah kasih-Nya yang diberkati, menjadi bait dan tahtanya. Kamu adalah sahabatku, kata Kristus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Berikanlah kepada Allah persembahan yang paling berharga yang dapat engkau berikan. Berikanlah hatimu kepadanya. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Adik Faith. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini adalah satu pekabaran yang mengajak kita memahami bahwa Allah melalui kehadiran Roh Yesus Kristus rindu tinggal di dalam hati setiap manusia. Ia tidak hanya ingin dikenal, tetapi juga memerintah dalam kehidupan kita oleh iman. Efesus 3 ayat 17 sebagaimana ayat inti renungan malam ini. Allah menuntut takhta hati kita. Mengapa? Sebab kita telah ditebus. Hati, pikiran, dan tubuh adalah miliknya. Dan kita seharusnya tunduk kepadanya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Oleh sebab kita telah ditebus, hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Yesus berhak atas tahta hati kita, pusat dari keputusan, keinginan, dan kehidupan kita. Kita tidak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Roh Yesus Kristus yang kudus memperbaharui dan menguduskan kita. Dalam hal ini, kita tidak boleh setengah hati dalam melayaninya. Nabi Yehezkiel di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Perubahan sejati bukan hasil usaha manusia semata. Roh Yesuslah yang bekerja di dalam hati kita, mengubah hati kita menjadi hati yang berkenan kepadanya, dan sekaligus mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Kita bekerja sama dengan Roh Yesus. Bagaimana caranya? Dengan menerima Roh-Nya tinggal di dalam hati kita. Dengan tinggalnya Roh Yesus di dalam hati, dosa dan keinginan dunia disingkirkan. Gambar Kristus, yaitu karakternya, dipelihara dalam hati, dan itu menguasai seluruh keberadaan kita dan menjadi manusia baru di dalam Dia. Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 24 berkata, "Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Saat hati kita disucikan, Kristus mengambil tempat utama. Hidup kita berubah, bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Perubahan ini dikatakan Rasul Paulus serupa dengan gambar atau karakter Yesus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, Rasul Paulus berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Dengan memandang Kristus melalui firman-Nya, karakter kita dibentuk. Semakin kita mengenalnya, semakin kita menjadi seperti Dia. Apa buktinya Roh Yesus tinggal di dalam hati kita? Rasul Yohanes di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15 berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku."
ketika Kristus benar-benar memerintah dalam hati kita, hidup kita menghasilkan buah yang nyata, yaitu kasih, damai, dan penurutan terhadap perintah-perintah atau hukum-hukum Allah. Raja Salomo di dalam Amsal 23 ayat 26 berkata, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, persembahan terbesar yang bisa kita berikan kepada Allah bukanlah harta atau kemampuan, tetapi hati kita. Hari ini, mari kita memilih untuk menyerahkan tahta hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Yesus telah menebus kami dari kematian akibat dosa. Kami telah dibeli dengan darahnya dan harganya telah lunas dibayar. Kami adalah milik Bapa melalui penebusan Yesus. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami dan bertahta di dalamnya. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.